Bismillahirrahmanirrahim. Qala habibuna wa safiuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asrafu ummati hamalatul Qur'an wa ashabul layl. Apa? Asrafu ummati hamalatul Qur'an wa ashabul layl. Paling mulia-mulianya umatku adalah hamalatul Quran. Hamalah ini apa? Hamalah ini mudzakkar atau muannas? Ada alimnya kan? Hamalatun mudzakkar atau muannas? Apa? Kok diam aja? Coba keluarkan suaranya biar hilang rasa ngantuknya juga. Asrafu ummati hamalatul Quran. Paling mulia-mulianya umatku adalah hamalatul Quran. Mudzakkar muannas? Hamalah ini adalah bukan masalah mudzakkar muannasnya, tapi hamalahnya adalah jamak taksir dari hamilun, hamilani, hamiluna, wa hummalun, wa hummalun, wa hamalatun. Kalau dalam alfiyahnya fi nahwi min intiradin fu'ala wa sa'anahu kamilin wa kamalah. Artinya kalau dari bina nakis maka jamak taksirnya menjadi fu'alah, didomahkan. Tapi kalau dari bina soheh sebagaimana kamalah, kamilatun, maka jamak taksirnya menjadi kamalah, bukan fu'alah tapi fa'alah. Maka hamalah ini adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Maka targetkan setiap diri kita, setiap kalian untuk menjadi orang yang hamilah dalam Al-Quran, orang yang apal Quran. Jangan takut hamil. Apal Quran ini apa namanya? Apal Al-Quran? Hamil. Perempuan berarti hamilah ya. Tapi paling banyak digunakan di Indonesia bahkan mendunia. Digunakan menggunakan sigotnya hafid kalau laki-laki, kalau perempuan hafidhoh. Iya. Padahal kalau hafid ini larinya kepada orang-orang yang masalah hafal hadis berapa banyak. Tapi maklum, berarti itu sudah banyak digunakan dan sudah maklum kemana-mana. Maka mesti kita perhatikan gimana langkah-langkah, kiat-kiat biar menjadi anak-anak yang benar hafal Quran. Seorang akan mendapatkan kedudukan menjadi orang yang mulia, sudah dalam riwayat disebutkan orang yang hafal Quran. Apakah kita mau cari jalan yang lain? Enggak. Yang paling mulia ya pokoknya yang uangnya berkoper-koper lah. Atau yang mulia yang jabatannya sangat tinggi. Atau yang mulia yang badannya besar, kekar. Atau yang mulia yang hidungnya membangir, mancung. Enggak di situ. Nabi sampaikan asrafu ummati hamalatul Quran. Maka targetkan setiap kalian yang masih dalam meja santri untuk menjadi seorang yang hafal Al-Quran. Mungkin sekarang karena terbenturnya masalah atau sesuatu, entah karena ekonomi, entah karena sakit, entah karena masalah baru, masalah sehingga lemes loyo kayaknya nggak ada semangat lagi.
bangkitkan lagi. Gimana? Tetap saya harus jadi orang yang hafal Al-Quran. Ustaz yang udah tua ini begitu, tetap ingin untuk menjadi orang yang hafal Al-Quran. Kalau sekarang lagi nggak bangkit, mungkin besok, tapi keniatan tetap selalu ada. Di Jawa sana nih ada kawan, pamannya kawan Ustaz, udah guru SMP, udah tua ukurannya, tapi rajin ngapal Quran. 3 tahun tembus juga selesai 30 juz. Di tengah kesibukan dengan keluarganya, dengan profesinya sebagai guru, dengan kesibukan-kesibukan yang lain, dengan paguyubannya di tengah masyarakat, kerjakan, tapi punya target dalam kehidupannya, selesai juga. Ada juga kemarin yang udah tua, anak cuma udah Ustaz, udah jenggotnya udah putih, baru ikut wisuda. Oh, Masya Allah, luar biasa. Dan paling indahnya dalam agama ini, keniatan ini mesti dipasang lagi. Seorang baru niatul mu'min khairum min amalih. Iya, pernah dengar kan? Seorang beriman niat sudah dikatakan lebih baik daripada amal tapi gak ada niatnya. Satu niat dapat 1 pahala, kalau dia mengamalkan dapat 2 pahala. Orang-orang yang gak beriman, apalagi yang beriman pun salah niatnya, nampaknya amalannya bagus, bisa malah menggeret ke jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka keniatan mesti ada. Niat apa beratnya? Maka dulu Ustaz pernah dapat pesan, kalau ada kebaikan tuh niatkan saja. Ya, sama. Kalau ada kebaikan, niatkan saja. Pedas sekali. Kalau ada kebaikan, niatkan saja. Ada cerita tentang haji, niat haji. Ada tentang masalah zakat, niat zakat. Ada tentang masalah puasa, niat puasa. Tentang masalah zikir, niat zikir. Banyak salat, niat. Niat kan nggak perlu pakai DP. Iya, pakai DP nggak? Dengar si Fulan bin Fulan jabatannya tinggi, misalnya presiden mana sih ya? Seorang presiden, dengar menurut info yang sampai tiap hari sholawatnya aja sampai 5.000 yang begitu. Oh, kita yang nggak presiden berapa kali? 500 ada? 100? Masya Allah. Padahal tahu orang yang paling dekat dengan baginda Nabi besok di hari kiamat siapa? Orang yang paling banyak baca sholawatnya. Maka kita banyak-banyak sholawat, entah sholawat nariyahnya, sholawat unjinanya, sholawat burdahnya, sholawat badar, sholawat jibril dan lain sebagainya. Wa ashabul lail, ini termasuk malam. Malam ini jangan diabaikan begitu saja. Maka termasuk orang yang paling utama di kalangan umat Nabi yang menggunakan malamnya ini adalah sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihya'ul lail, hidupkan malam. Maksudnya apa? Hidupkan malam itu dengan amal-amal agama. Di antaranya ya kayak sholatul lail, ada zikir-zikir di malam hari, ada sholawat di malam hari, bermunajat di malam hari. Indah kali, bisa mengabdikan diri kepada Allah SWT. Wan nasu niyam, manusia, kawan-kawan, hamba-hamba yang lain sedang tidur, dia bisa bangun sendiri, bisa munajat. Termasuk di antara tanda ciri orang yang ikhlas itu berbuat amal ketika nggak ada yang tahu, yang lain pada tidur, yang lain pada sepi. Dengan diam-diam keluar dari kamar,
ke kamar mandi, selesai hajatnya, wudu, sempurnakan wudunya, adab-adabnya, sunah-sunahnya disempurnakan, baru doa. Setelah doa mulai kerjakan sholat. Setelah itu kalau udah terbiasa enak, ngantuk kali Ustaz nanti subuh, sebelum subuh mandi sekalian. Ustaz pernah dengar kabar bahwasanya di antara kenapa Nabi banyak syiatnya, di antara rahasia Nabi banyak syiatnya ini, di antaranya di samping beliau menjaga masalah makanan, beliau juga seorang yang rajin istiqomah mandi sebelum subuh. Maka ulama katakan banyak faedah-faedah di antara mandi sebelum subuh itu. Cuma di sini biasa mandi nggak sebelum subuh? Oh, masih dingin, masih malas. Biasanya penyakitnya santri malas, tapi kalau dihilangkan. Di antaranya suka mandi subuh, sebelum subuh bisa bikin awet muda. Apalagi perempuan perlu dijaga kemudaannya. Bahkan termasuk di antara begitu pure itu membasmi racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Dibiasakan mandi sebelum, sehingga sholatnya fresh, segar, gak menghadap Allah pun sambil sengkoyoran, gak garuan. Baru takbir matanya sudah melayang-layang, atahiyat sudah masuk alam lain. Bisa jadi. Atau yang lebih parah lagi, sujud kok gak bangun-bangun, ngapa ini masuk alam lain, tidur artinya. Wah, ini kan parah. Lagi menghadap kepada Allah kok malah seperti itu. Maka usahakan malam itu jangan lengah, jangan terlewatkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lagi santri targetkan jangan sampai terlewatkan tahajud malamnya. Tahajud memang itulah, kalau kita mencapek-capekkan dalam amal ibadah seperti itu sebenarnya adalah apa? Yang dirindukan oleh penghuni-penghuni kubur. Manusia kalau sudah di alam kubur, maka andai kata sekiranya kau diizinkan, diperkenankan, minta izin mau pulang ke dunia, mau apa? Apakah karena kangen cuma pengen tidur sama suami, atau sama istri, atau sama anak, atau mau jalan-jalan, atau mau enggak? Yang dinanti, yang diharapkan, yang dirindukan adalah mau amal soleh. Seperti ini, mau ngaji-ngaji kayak gini, mau berbuat kebajikan, sedekah dan sebagainya, bukan masalah karena rindu sama pasangan aja, bukan. Oh, siapa bilang? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihah. Oh, jadi minta kembali agar apa? Bisa beramal soleh. Maka alangkah malangnya, alangkah ruginya orang yang masih diberi kesempatan belum masuk alam kubur, masih singgah di panggung dunia seperti kita ini, nggak mau amal soleh. Naudzubillah min. Maka mau apa sedikit sukanya tidur lagi, bangun tidur lagi, tidur lagi, cepat dibangunin masih tidur lagi, salat sambil tiduran, mau nunggu azan tidur lagi, habis salat pengennya tidur lagi, saatnya ngaji tidur lagi, masya Allah. Sebelum tidur lagi, maunya habis mau tidur lagi juga, habis dengan tidur. Enggak ada kenyangnya dengan tidur. Naudzubillah min dzalik. Maka dikenal Abdul Qaffar sebagai apa? Abdul Qaffar ini apa? Hambanya punggung nih, orang suka tidur aja. Maka jangan sampai. Maka mesti kita hidupkan malam-malam dengan amal-amal agama. Dalam ayatnya apa? Qumil laila. Laila ini berapa? Laila ini seluruh malam. Malam itu hidupkan amal agama. Al-laila, seluruh malam. Siapa kuat? Banyak ulama-ulama dulu, sahabat, tabi'in,
Kalau bicara tentang ibadah, kurun-kurun tabi'in ini yang kelas handal-handal, yang semalaman kadang menghatamkan Al-Quran sampai berkali-kali. Ada yang dengan sholatnya tahu-tahu sudah azan subuh, ada yang dengan amalannya kalau nengok sejarahnya ulama-ulama ahli-ahli ibadah itu, kita ini kayak tingkat RT aja kayak enggak. Masya Allah, disibukkan. Kalau enggak bisa seluruh malam buat amal agama, terus apa? Auniswahu, atau separuhnya lah. Andai katakanlah malam ini ada 12 jam misalkan, jam 6 udah mulai tenggelam malam, jam 6 pagi sudah berarti 12 malam, ambil tengahnya. Karena belahan dunia ini beda-beda. Yang ada malamnya cuma berapa jam saja, ada yang siangnya panjang sampai 18 jam siangnya, bisa jadi. Nah, gimana ini? Separuh malam. Kalau di Indonesia ambil berarti 6 jam. Bisa enggak? 6 jam nih, kewajiban saya, jadwal saya ini 6 jam tidur. Gitu ya. Jadi santri itu kalau bisa targetkan kebiasaan itu hubungannya. Kalau biasa tidur ini 5 jam, ya 5 jam itu standar. Kalau bisa dipotong, dikurangi 4 jam cukup. 4 jam. Dulu ada kawan ustaz di pondok itu, setiap malam tidurnya paling 1 jam saja. Terus ngapa? Nyibukkan diri dengan baca Quran, baca Quran. Masya Allah. Saya dengar info waktu itu adik kelas ustaz, sering kadang saya duduk-duduknya, pas suatu saat selesai belajar alimnya, ngapal Quran setahun tembus 30 juz. Tapi memang hobi dengan ibadah. Malam-malamnya itu banyak digunakan untuk terus Quran. Sayang terhadap waktu. Kalau nggak bisa separuh gimana? Awingkus, atau kurangi lagi. Mentoknya di penghujung. Paling nggak 2 rakaat mesti dijaga. 2 rakaat tahajudnya. Rakaat tahajud khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat tahajud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Percaya nggak kira-kira? Nah, kita ini beritahu sampai itu, tapi kadang percaya, yakin. Nah, itulah kalau bicara yakin, Ustaz, andai kata kok ada yang ngasih amplop aja 2 rakaat 1 juta, aku pilih 2 rakaat 1 juta aja lah. Iya. Tapi karena nggak ada, ya udahlah. Singkat cerita, jadi antara benar atau enggak, ini benar atau enggak, kita yakin apa yang disabdakan baginda Nabi pasti benar, yang ada dalam Al-Quran pasti benar. Asdaqul qailin. Maka kalau habis habis baca Al-Quran itu biasa apa? Shadaqallahul azim. Ada seperti itu. Kadang tuh ada yang suka memasalah-masalahkan. Enggak usah dimasalah-masalahkan kali. Ya, sebagaimana watammat kalimatu rabbika sidqan. Apa masih mustaq sadaqa yasduqu sidqan. Nah, itu sebagai bab takrim, memuliakan, ta'zim, mengagungkan maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Enggak baca pun enggak apa-apa. Maka calon-calon penghafal Al-Quran ta'zim, ta'adub terhadap Al-Quran, dihiasi dengan malamnya penuh bermujahadah, penuh dengan apa? Penuh juga dengan amal-amal agama. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan yang dibaca jami' shagir huruf hamzah. Tadi asrafu ummati hamalatul Quran wa sabul lail. Yang kedua asqal asniyah. Wah, ini siapa dia?
asqal asqiya, paling celakanya orang-orang yang celaka. Ini diperhatikan ini. Asqal asqiya man ijtama'a alaihi faqrud dunya wa adzabul akhirah. Asqal asqiya man ijtama'a alaihi faqrud dunya wa adzabul akhirah. Paling celaka-celakanya orang yang celaka. Siapa dia? Man ijtama'a, seorang yang kumpul. Apa ini? Seorang yang kumpul padanya kefakiran dunia dan azab akhirah. Di dunianya sudah fakir, nggak punya apa-apa, makan pun kekurangan, baju pun compang-camping nggak karuan, nggak kenal lah pokoknya. Udah kayak gitu, nggak mau ibadah lagi. Mending orang Islam masih ada benih-benih keimanannya, apalagi yang nggak ada kalimah iman dalam hatinya, nggak ada la ilaha illallah. Di dunianya sudah sengsara, di akhirat akan lebih sengsara lagi. Siapa dia? Asqal asqiya. Oh, ternyata man ijtama'a alaihi faqrud dunya wa adzabul akhirah. Di dunianya fakir, di akhirat diazab. Makanya sering dengar ulama katakan ada seorang ini yang di dunianya sengsara tapi di akhiratnya sangat mulia. Ada manusia pula yang di dunianya sengsara, di akhirat sangat sengsara lagi. Yang ketiga, ada segolongan manusia yang di dunianya sangat mulia, di akhirat jauh lebih sangat mulia lagi. Kita mau yang mana? Mau yang mana? Golongan yang pertama, sengsara tapi di akhiratnya mulia, mando. Atau yang kedua, di dunianya sengsara, di akhirat sangat sengsara. Jelas kayak orang kafir. Karena begitu keluar dari dunia, awal membuka gerbang azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Abadian, sarmadian, selama-lamanya dalam azabnya Allah ta'ala. Bahkan dia masuk neraka tanpa hisab. Kenapa? Karena benih keimanan pun gak ada. Masih rugi juga termasuknya. Orang ada kalimah iman, tahu nilai-nilai ketaatan, tahu nilai amal soleh, tahu nilai sihat, tahu nilai hidup, tapi gak mau amal kebajikan. Maka suatu kerugian. Maka mesti kita tanamkan. Kita masukkan, dokumentasikan dalam diri kita kan. Asqal asqiya, manusia yang paling celaka adalah yang terkumpul padanya fakir dunia dan azab akhirat. Maka kita garisi jangan sampai terjerumus jadi golongannya orang ini. Di dunianya sengsara, di akhirat akan lebih-lebih sengsara. Maka kita atur diri kita. Masa manage, mengatur kehidupan diri aja nggak bisa. Gimana tuh ini? Saatnya belajar, belajar. Saatnya tidur, tidur. Saatnya main, main. Saatnya ngapal, ngapal. Saatnya apa? Ada porsinya masing-masing. Jangan saatnya belajar, tidur. Saatnya main, ngobrol. Saatnya mau tidur, ngobrol lagi. Habis waktunya dengan ngobrol. Tahu perbincangannya. Min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya Islam seorang ini apa? Tarku ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang enggak ada faedahnya. Jadi kalian bisa rasakan sendiri yang kira-kira enggak faedahnya apa ya?
Yang nggak banyak faedahnya nih, kalau memang bagus keislamannya dia, maka tinggalkan. Yang nggak ada faedahnya, cari hidup yang penuh berfaedah. Walaupun ya jalan kok nampak ada ember nganggur, terserak-serak, tertendang-tendang, gak apa, nampaknya ini masih bisa dimanfaatkan. Oh begitu dicuci bersih, taruh, oh banyak yang menggunakan untuk merendam, untuk nyuci, untuk nyiram dan sebagainya, ngalir pahala kita. Nah, tapi karena udah nengok semeraut, biarlah, bukan milik saya, biarlah, bukan tugas saya, biarlah, jadinya nggak karuan. Maka hidup ini perlu juga dihiasi dengan ketertiban. Maka pingin jadi manusia yang celaka dunia akhirat ya seperti itu, kumpul dunianya fakir, akhiratnya dapat azab Allah. Maka targetkan di dunianya jadi orang yang bermanfaat, di akhiratnya nanti akan mendapatkan hasil dari kemanfaatannya. Nah, ini siapa mesti perlu belajar. Perlu belajar. Kapan belajarnya? Bukan nunggu setelah wisuda, mulai sekarang. Bagaimana kita tanamkan dalam diri kita, setiap langkah-langkah kita ini menumbuhkan hal-hal yang bermanfaat. Maka khairun nas siapa? Khairun nas bukan Pak Haji. Khairun nas apa? Sebaik-baik manusia, anfa'ulin nas, yang banyak memberi manfaat terhadap manusia. Maka bagaimana tanamkan orang ini jadi senang dengan adanya kita. Kawan pun jadi senang nengok munculnya kita. Jangan sampai tertanamnya sudah lain. Sampai targetnya kalau duduk di kelas, gimana guru saya aja bisa dongkol, bisa marah sama saya. Jangan. Bagaimana guru pun sampai nggak ridho dengan saya. Jangan gitu. Pengen jadi manusia yang terbaik, maka jadi manusia yang terbaik harus anfa'ulin nas, yang banyak memberi manfaat terhadap manusia. Waktu-waktunya diisi dengan perkara-perkara yang penuh kemanfaatan. Maka sayang, waktu di dunia sangat singkat, di situ nggak banyak membawa kemanfaatan. Disayangkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan huruf hamzah. As'adun nas bisafa'ati yaumal qiyamah. Manusia yang paling beruntung. Tadi mengatakan pertama manusia yang paling mulia. Siapa? Orang yang hafal Al-Quran dan ashabul lail. Yang kedua, manusia yang paling celaka. Siapa dia? Yang kumpul dalam dirinya, di dunianya fakir, di akhiratnya mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as'adun nas bisafaati. Kata Nabi, paling untung-untungnya manusia yang mendapat syafaatku pada hari kiamat. Nah, siapa dia? As'adun nasi bisafa'ati yaumal qiyamah. Paling untung-untungnya manusia dengan mendapatkan syafaatku, kata Nabi, pada hari kiamat. Siapa? Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbihi. Seorang yang mengatakan la ilaha illallah, ikhlas, murni, memang memurnikan dari hati sanubarinya. Nah, jadi ulama katakan la ilaha illallah ini bagaimana ada dalam hati kita.
Muhammadur Rasulullah ada dalam tubuh kita. Maksudnya apa? Hati senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Kandungannya la ilaha illallah ini banyak kali. La ma'buda illallah, gak ada yang disembah kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Sampai kalau kita misalkan lagi pencari ilmu ya, gak ada yang bisa ngasih ilmu terhadap saya kecuali hanya Allah. Gak ada yang bisa memberi rezeki kepada saya kecuali hanyalah Allah. Gak ada yang bisa menyehatkan saya misalkan lagi sakit kecuali hanyalah Allah. Gak ada yang bisa mematikan saya kecuali, gak ada yang bisa menghidupkan saya kecuali Allah. Gak ada yang bisa memilih saya untuk duduk di majelis yang mulia ilmu-ilmu agama kecuali yang milih siapa? Allah Ta'ala. Masalah. Jadi di antara tanda kedekatan Allah kita terhadap kita ini apa? Tanda kedekatan Allah terhadap kita di antaranya adalah ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah, menyibukkan diri beribadah kepada Allah. Oh, makanya sering kita dengarkan tanda Allah cinta sayang kepada hambanya ini apa? Hamba ini akan disibukkan dengan amal-amal agama. Mafhumnya, maka kalau Allah nggak sayang sama hamba-hambanya, akan dibiarkan, nggak akan disibukkan dengan amal-amal agama. Bahkan mungkin akan diterlenakan sampai nggak amal-amal agama. Lebih parah lagi, karena Allah akan sediakan ancaman siksaan untuknya. Bahkan waktunya akan Allah dipersilahkan, dilepaskan sampai digunakan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita mesti tanamkan. Nabi sampaikan manusia yang paling beruntung dengan syafaat kepada hari kiamat orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang ikhlas itu murni, yang mukhlison, yang memurnikan dari hati dirinya. Memang ikhlas benar. Jangan membaca la ilaha illallah pun karena kawan-kawannya baca atau kalau dikir-dikir habis sholat bersuara biar gak ngantuk. Apa boleh? Boleh aja. Kenapa gak boleh? Maka kalau bisa, zikir ini bukan cuma dalam lisan. La ilaha illallah bukan cuma dalam lisan, tapi masukkan ke hati. Maka sambil dirasakan, dinikmati. La ilaha illallah, la ilaha, ngerasakan. Pun la ilaha illallah, lisan tenggorokan aja nggak sampai, cuma di lisan. Jangan zikir, jangan cuma di lisan, tapi bagaimana masuk ke hati sanubarinya, sehingga semakin kita banyak berzikir mengingat Allah, Allah akan selalu dan banyak mengingat diri kita. Sehingga kalau Allah ingat diri kita, apa yang menjadi hajat kita Allah akan temukan, sehingga akan masuk dalam jenjang manusia yang teruntung, yaitu karena apa? Bisa membuat keikhlasan hatinya untuk mengatakan la ilaha illallah. Kita ada hadiahkan sama kita, ada yang sedang sakit, namanya Pak Zukri tadi ya, Al-Fatihah. Tentunya semoga asbab bacaan Al-Fatihah kita Allah SWT mudahkan, terus masalahnya Allah SWT angkat penyakit-penyakitnya, ya ahli jamaah kita, keluarga kita juga. Kalau kita bacakan hadiahkan itu tanpa mengurangi pahala kita, pahala kita tetap dapat, tapi berkahnya kadang tersampaikan sana juga. Ala hadini ya as-salihah sayyidina lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Suaranya huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awli minal awwali muttaqimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'adan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.